Pernahkah kamu merasa sudah dekat, sering ngobrol, bahkan saling perhatian, tapi posisi kamu tetap menggantung? Bukan teman, tapi juga belum dianggap serius. Di titik ini, banyak orang salah langkah. Mereka menekan, berharap, atau justru terlalu pasif, dan akhirnya kehilangan daya tarik tanpa sadar. Di video ini, saya akan membahas cara paling rasional dan efektif agar dia yakin kamu bukan sekadar gebetan biasa, tanpa memaksa, tanpa drama, dan tanpa harus berubah menjadi orang lain. Semua berbasis perilaku nyata yang bisa langsung kamu terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kalau kamu ingin hubungan yang jelas dan dihargai, kita mulai dari satu hal penting yang sering diabaikan banyak orang. Hal pertama yang perlu kamu pahami dengan jujur adalah ini. Kebanyakan orang gagal naik level bukan karena kurang perhatian, tapi karena salah cara menunjukkan nilai dirinya. Di fase gebetan, banyak orang berpikir bahwa semakin sering hadir, semakin cepat membalas chat, semakin mudah diakses, maka semakin besar peluang dia merasa yakin. Padahal, realitas sosial tidak bekerja seperti itu. Pernahkah kamu melihat orang yang sebenarnya biasa saja, tapi justru cepat dianggap serius? Sementara ada orang lain yang jauh lebih perhatian, lebih peduli, tapi posisinya tidak pernah jelas. Ini bukan soal nasib, bukan soal tampang, dan bukan soal siapa yang lebih dulu mendekat. Ini soal persepsi peran. Di fase awal, otak lawan bicara kamu secara tidak sadar sedang menilai satu hal penting. Orang ini posisinya apa dalam hidup saya? Jika dari awal kamu menempatkan diri sebagai orang yang selalu tersedia, selalu menunggu, selalu mengalah, dan selalu berusaha menyenangkan, maka tanpa sadar kamu sedang mengirim sinyal bahwa kamu siap menerima posisi apapun, termasuk posisi yang tidak jelas. Masalahnya, otak manusia tidak menghargai sesuatu yang terlalu mudah diakses. Bukan karena manusia jahat, tapi karena sistem penilaian otak bekerja berdasarkan konsekuensi dan eksklusivitas. Sesuatu yang bisa didapat tanpa risiko, tanpa usaha, dan tanpa kehilangan, jarang dianggap bernilai tinggi. Disinilah banyak orang terjebak. Mereka berpikir sedang membangun kedekatan, padahal yang sedang mereka bangun adalah ketergantungan satu arah. Kamu merasa dekat karena kamu memberi banyak energi. Tapi dia merasa nyaman karena tidak perlu memberi komitmen apapun. Coba refleksikan satu pertanyaan ini dengan jujur. Selama ini, apakah interaksi kalian lebih sering terjadi karena inisiatif kamu? Apakah kamu yang menyesuaikan jadwal, menurunkan standar, dan menahan perasaan demi menjaga suasana tetap aman? Jika iya, maka wajar jika dia melihat kamu sebagai opsi aman, bukan pilihan serius. Kesalahan berikutnya yang sangat umum adalah terlalu cepat membuka niat serius tanpa membangun fondasi perilaku. Banyak orang mengatakan, "Aku serius sama kamu," berharap kalimat itu mengubah segalanya. Padahal, dalam dinamika relasi, kata-kata tidak pernah lebih kuat daripada pola perilaku yang konsisten. Ketika ucapan kamu tidak diikuti dengan sikap yang menunjukkan batas, arah hidup, dan kejelasan nilai diri, maka kalimat itu hanya terdengar seperti tekanan halus. Perlu kamu pahami, rasa yakin tidak muncul karena diyakinkan. Rasa yakin muncul karena dia melihat perbedaan jelas antara kamu dan orang lain. Selama kamu masih bersikap seperti semua orang yang mudah didapat, mudah dimengerti, dan mudah dimasukkan ke zona aman, maka tidak ada alasan baginya untuk mengambil risiko emosional yang lebih besar. Di tahap ini, tujuan kamu bukan membuat dia merasa kasihan, nyaman berlebihan, atau tersanjung. Tujuan kamu adalah satu, mengubah cara dia memandang posisi kamu dalam hidupnya. Dan itu tidak bisa dimulai dari teknik komunikasi, tetapi dari perubahan cara kamu menempatkan diri. Di tahap berikutnya, saya akan jelaskan apa sebenarnya yang membuat seseorang mulai berpikir, "Orang ini beda, dan saya tidak ingin kehilangannya." Bukan dari sudut pandang romantis, tapi dari logika psikologis yang sederhana dan bisa diterapkan. Untuk memahami mengapa dia belum yakin, kamu perlu mengubah sudut pandang. Selama ini, banyak orang melihat kedekatan sebagai hasil dari usaha mengejar. Semakin sering menghubungi, semakin intens perhatian, semakin besar peluang. Logika ini terdengar masuk akal, tapi dalam praktik sosial dan psikologis, justru sering menghasilkan efek sebaliknya. Rasa yakin tidak lahir dari intensitas, melainkan dari konsekuensi. Seseorang mulai yakin ketika dia menyadari bahwa kehadiranmu punya dampak, dan kehilanganmu punya harga. Jika keberadaanmu tidak pernah dipertaruhkan,
maka tidak ada alasan baginya untuk mempertimbangkan sesuatu yang lebih serius. Coba perhatikan dinamika sederhana ini. Ketika kamu selalu tersedia, selalu membalas cepat, selalu mengiyakan, apa risiko yang dia hadapi jika tidak memperlakukanmu secara serius? Hampir tidak ada. Dia tetap mendapatkan perhatian, teman ngobrol, validasi emosional, bahkan rasa ditemani, tanpa perlu memberikan kepastian. Dalam kondisi seperti ini, otak manusia akan memilih jalur paling nyaman, bukan jalur paling berani. Inilah sebabnya mengapa mengejar terlalu keras sering membuat posisi kamu justru melemah. Bukan karena kamu tidak layak, tetapi karena kamu menghilangkan ketegangan sehat yang seharusnya muncul secara alami dalam proses mengenal. Ketegangan inilah yang membuat seseorang mulai berpikir, menimbang, dan merasa perlu mengambil sikap. Pernahkah kamu merasa hubungan kalian seperti berjalan di tempat? Tidak memburuk, tapi juga tidak maju. Itu pertanda klasik bahwa kamu sudah menjadi bagian dari rutinitas, bukan prioritas. Rutinitas memberi rasa nyaman, tapi jarang memicu keputusan besar. Dan komitmen adalah keputusan besar. Di titik ini, penting untuk memahami satu hal krusial. Kamu tidak perlu membuat dia memilih kamu. Yang perlu kamu lakukan adalah membuat dia menyadari bahwa tidak memilih kamu berarti kehilangan sesuatu yang bernilai. Ini dua hal yang sangat berbeda. Cara berpikir ini menuntut kedewasaan emosional. Kamu berhenti bertanya, apa yang harus saya lakukan agar dia suka? Dan mulai bertanya, perilaku seperti apa yang pantas saya berikan pada orang yang belum memberi kejelasan? Pertanyaan kedua ini secara otomatis mengubah sikap, nada komunikasi, dan batas yang kamu terapkan. Perubahan ini sering terasa menakutkan di awal. Kamu mungkin takut dianggap dingin, takut kehilangan, atau takut suasana menjadi canggung. Tapi justru disinilah letak ujian nilaimu. Orang yang layak dipertahankan akan merespons dengan rasa ingin tahu dan usaha balik. Sementara orang yang hanya menikmati kenyamanan sepihak akan mulai menjauh. Dan itu bukan kerugian, itu penyaringan. Rasa yakin tidak muncul karena kamu meyakinkan dia bahwa kamu baik. Rasa yakin muncul ketika dia melihat bahwa kamu punya standar, arah, dan kehidupan yang tidak berputar di sekelilingnya. Saat itulah posisi kamu mulai bergeser dari sekadar gebetan menjadi sosok yang diperhitungkan. Di tahap selanjutnya, saya akan membahas bagaimana cara menunjukkan keseriusan tanpa harus mengucapkannya, dan tanpa membuatmu terlihat menekan atau posesif. Ini bagian yang paling sering disalahpahami, tapi justru paling menentukan. Salah satu kesalahan paling halus, tapi paling fatal, adalah mengira keseriusan harus diumumkan. Banyak orang berpikir bahwa dengan mengatakan, saya serius, maka status otomatis berubah. Padahal, dalam dinamika relasi, keseriusan bukan pernyataan, tapi sinyal yang terbaca dari pola hidup dan cara kamu bersikap. Coba pikirkan ini secara logis. Jika seseorang berkata ingin serius, tetapi hidupnya tidak terarah, emosinya tidak stabil, waktunya selalu kosong, dan keputusannya selalu mengikuti orang lain, maka kalimat itu kehilangan bobot. Sebaliknya, ada orang yang hampir tidak pernah mengucapkan niat serius, tapi dari caranya mengatur hidup, berbicara, dan bersikap, orang lain langsung tahu bahwa dia bukan main-main. Keseriusan terbaca dari struktur hidup. Bagaimana kamu mengelola waktu, bagaimana kamu menentukan prioritas, dan bagaimana kamu bersikap terhadap hal-hal penting. Ketika kamu punya ritme hidup yang jelas, kamu tidak perlu menjelaskan apapun. Orang lain akan merasakannya. Misalnya begini, kamu tetap hadir, tetap hangat, tapi tidak selalu tersedia. Kamu merespons dengan tenang, bukan tergesa-gesa. Kamu punya aktivitas yang tidak bisa selalu diganggu. Bukan dibuat-buat, tapi memang karena hidupmu terisi. Sikap seperti ini mengirim pesan yang sangat kuat. Saya memilih hadir, bukan menunggu dipilih. Pernahkah kamu memperhatikan bahwa orang yang terlihat paling serius justru jarang memohon kejelasan? Bukan karena mereka tidak peduli, tapi karena mereka memahami satu hal penting. Orang yang benar-benar tertarik akan bergerak tanpa harus didorong. Dan orang yang tidak bergerak meski diberi ruang, memang belum siap. Di tahap ini, banyak orang tergoda untuk bermain peran dingin secara ekstrim. Ini juga keliru. Tujuanmu bukan menjadi sulit diakses, tapi menjadi terhormat secara emosional. Kamu tetap sopan, tetap perhatian, tapi kamu tidak menjadikan perhatian sebagai alat tawar.
Kamu tidak memberi lebih banyak dari yang kamu terima secara konsisten. Contoh konkret dalam kehidupan sehari-hari. Jika kamu yang selalu memulai obrolan, coba perlahan beri ruang. Bukan menghilang, tapi mengubah ritme. Jika biasanya kamu menyesuaikan jadwal sepenuhnya, mulai tetapkan waktu yang realistis. Jika biasanya kamu selalu mengiyakan, mulai berani berkata tidak dengan cara yang dewasa. Perubahan kecil ini seringkali langsung terasa. Di sini, reaksi dia menjadi informasi yang sangat berharga. Jika dia mulai bertanya, mencari, dan berusaha menjaga koneksi, itu tanda bahwa posisi kamu mulai bergeser. Tapi jika dia justru pasif, dingin, atau hanya muncul saat butuh, maka kamu mendapatkan kejelasan yang selama ini kamu cari, tanpa perlu konflik. Keseriusan juga terlihat dari cara kamu membicarakan masa depan, bukan dari janji, tapi dari arah. Kamu bisa bercerita tentang rencana hidup, nilai yang kamu pegang, dan batas yang kamu anggap penting, tanpa mengaitkannya langsung dengan dia. Orang yang dewasa akan menangkap pesan itu. Orang yang belum siap akan merasa tidak cocok, dan itu wajar. Yang perlu kamu jaga adalah konsistensi. Jangan satu hari tegas, besok kembali mengejar. Jangan satu waktu berjarak, lalu tiba-tiba mengemis perhatian. Ketidakkonsistenan justru membuat orang lain bingung dan menurunkan kredibilitas kamu. Keseriusan selalu tenang, tidak meledak-ledak, dan tidak panik. Di tahap ini, kamu sedang membangun satu hal penting, rasa hormat. Tanpa rasa hormat, tidak ada ketertarikan yang bertahan lama. Dan tanpa ketertarikan yang sehat, tidak akan pernah ada keyakinan. Di tahap berikutnya, saya akan bahas langkah konkret yang bisa kamu lakukan dalam komunikasi sehari-hari agar interaksi kalian naik level secara alami, tanpa drama, tanpa manipulasi, dan tanpa kehilangan diri sendiri. Di fase gebetan, banyak orang terjebak pada komunikasi yang terlalu aman. Obrolan mengalir, suasana hangat, tapi semuanya berhenti di permukaan. Tidak ada arah, tidak ada bobot, dan tidak ada momen yang membuat seseorang berhenti lalu berpikir, "Saya perlu menjaga orang ini." Padahal, komunikasi adalah alat utama untuk mengubah posisi kamu di benaknya. Hal pertama yang perlu kamu sadari adalah ini. Orang tidak merasa yakin karena sering diajak ngobrol, tapi karena merasa dipahami dan ditantang secara dewasa. Jika obrolan kalian hanya berputar di topik ringan tanpa pernah menyentuh nilai, cara berpikir, atau sudut pandang hidup, maka wajar jika hubungan terasa datar. Pernahkah kamu berbincang lama dengan seseorang, tapi setelah itu tidak ada kesan yang tertinggal? Itu tanda bahwa komunikasi kalian belum menyentuh lapisan yang tepat. Bukan berarti harus selalu serius, tapi harus ada kedalaman yang terkontrol. Contoh sederhana. Alih-alih bertanya, "Lagi ngapain?" Kamu bisa sesekali bertanya, "Hal apa yang belakangan ini paling bikin kamu mikir?" Pertanyaan seperti ini membuka ruang refleksi tanpa terasa menginterogasi. Kamu memberi sinyal bahwa kamu tertarik pada cara dia berpikir, bukan hanya aktivitasnya. Pola berikutnya adalah berani menyampaikan pendapat, bahkan jika itu tidak selalu sejalan. Banyak orang takut berbeda pendapat karena khawatir merusak suasana. Padahal, perbedaan yang disampaikan dengan tenang justru menunjukkan kepribadian yang utuh. Orang yang selalu setuju sering dianggap aman, tapi jarang dianggap menarik dalam jangka panjang. Saat kamu menyampaikan pandanganmu dengan logis dan tidak emosional, kamu sedang menunjukkan kematangan. Ini membuat interaksi terasa setara, bukan timpang. Dia tidak sedang berbicara dengan pengagum, tapi dengan individu yang berdiri sejajar. Selain itu, penting untuk berhenti menjadikan chat sebagai pusat segalanya. Komunikasi yang sehat tidak menuntut intensitas berlebihan. Kamu tidak perlu membalas setiap pesan seketika. Bukan karena strategi, tapi karena kamu menghargai ritme hidupmu sendiri. Orang yang menghargai waktunya cenderung lebih dihargai oleh orang lain. Ada satu pola komunikasi yang sering tidak disadari, yaitu terlalu cepat menenangkan. Setiap kali dia bercerita masalah, kamu langsung menjadi penenang, pemberi solusi, dan tempat bersandar. Sikap ini memang terlihat baik, tapi jika dilakukan berlebihan sebelum ada komitmen, kamu berisiko masuk ke peran tempat aman, bukan pasangan potensial. Lebih sehat jika kamu mendengarkan dengan empati, tapi tetap menjaga jarak emosional yang wajar. Kamu hadir, tapi tidak mengambil alih. Kamu peduli,
tapi tidak mengorbankan stabilitasmu. Disinilah batas emosional mulai terbentuk. Pola komunikasi lain yang sangat penting adalah mengakhiri interaksi dengan tenang. Banyak orang memaksakan obrolan agar terus berjalan. Padahal, meninggalkan obrolan di saat yang tepat seringkali lebih berkesan daripada memanjangkannya tanpa arah. Kamu menunjukkan bahwa kamu menikmati kebersamaan, tapi tidak bergantung padanya. Semua pola ini secara perlahan mengubah persepsi. Dari sekadar orang yang menyenangkan, menjadi orang yang punya kedalaman, batas, dan arah. Dari nyaman tanpa risiko, menjadi sosok yang patut dipertimbangkan. Di tahap selanjutnya, saya akan membahas langkah paling krusial yang sering ditakuti banyak orang, yaitu bagaimana menyikapi ketidakjelasan tanpa kehilangan martabat dan tanpa memutuskan secara emosional. Ini tahap yang menentukan apakah hubungan bergerak maju atau berhenti di tempat. Di titik ini, biasanya emosi mulai diuji. Kamu sudah mengubah sikap, komunikasi lebih sehat, posisi lebih terhormat, tapi kejelasan belum juga datang. Banyak orang runtuh justru di fase ini. Mereka lelah, lalu melakukan dua kesalahan ekstrim, menekan atau menghilang secara emosional. Keduanya sama-sama merusak. Yang perlu kamu pahami terlebih dahulu adalah ini. Ketidakjelasan itu sendiri adalah sebuah jawaban, hanya saja belum dinyatakan dengan kata-kata. Orang yang benar-benar tertarik akan berusaha memperjelas posisi ketika merasakan jarak atau perubahan dinamika. Jika tidak ada pergerakan sama sekali, maka secara objektif, ketertarikannya belum cukup kuat. Masalahnya, banyak orang tidak sanggup menerima kenyataan ini. Mereka berharap dengan sedikit tambahan usaha, sedikit kesabaran lagi, semuanya akan berubah. Padahal, dalam hubungan dewasa, perubahan hanya terjadi jika ada dorongan dari kedua sisi, bukan pengorbanan sepihak. Menyikapi ketidakjelasan secara dewasa berarti kamu tidak bereaksi berlebihan, tapi juga tidak berdiam diri tanpa arah. Kamu tidak mengancam, tidak menyindir, dan tidak memancing rasa bersalah. Kamu tetap tenang, tapi sikapmu jelas. Contoh sikap dewasa yang sering disalahartikan sebagai dingin adalah tetap konsisten dengan batas yang sudah kamu bangun. Jika kamu sudah tidak lagi memberi perhatian berlebihan, jangan kembali hanya karena takut kehilangan. Jika kamu sudah menjaga ritme komunikasi, pertahankan itu. Konsistensi inilah yang memberi sinyal bahwa perubahanmu bukan emosi sesaat. Di fase ini, kamu juga perlu jujur pada diri sendiri. Tanyakan satu hal penting. Apakah dinamika ini masih sehat untuk saya? Jika kamu merasa terus menunggu, menebak, dan menahan diri tanpa kejelasan, maka secara psikologis posisi kamu sedang tergerus, meskipun dari luar terlihat tenang. Bersikap dewasa bukan berarti memendam. Pada momen yang tepat, kamu boleh menyampaikan posisi dengan singkat, tenang, dan tanpa tuntutan. Bukan untuk meminta kepastian, tapi untuk menyatakan standar. Kalimatnya sederhana, tidak emosional, dan tidak mengundang debat. Kamu menyampaikan, bukan memohon. Perhatikan perbedaannya. Orang yang memohon ingin diyakinkan. Orang yang dewasa memberi ruang untuk memilih, sambil menunjukkan bahwa dirinya juga punya pilihan. Nada bicara ini sangat berbeda, dan efeknya pun berbeda. Jika setelah itu tidak ada perubahan, jangan langsung menyimpulkan bahwa kamu kurang. Lebih sering, itu berarti kalian berada di fase hidup yang berbeda. Dan itu bukan sesuatu yang bisa diperbaiki dengan usaha ekstra. Disinilah banyak orang mulai naik level secara mental. Mereka berhenti mengikat harga diri pada respons satu orang. Mereka sadar bahwa kejelasan bukan sesuatu yang harus diperjuangkan mati-matian. Jika memang ada, ia akan datang dengan sendirinya ketika fondasinya tepat. Di tahap terakhir isi utama nanti, saya akan membahas dampak jangka panjang ketika kamu berhasil mengubah pola ini, baik pada hubungan ini maupun hubungan-hubungan kamu ke depan. Ini bagian yang sering tidak disadari, tapi justru paling berharga. Di tahap ini, penting untuk melihat gambaran yang lebih besar. Tujuan dari semua perubahan sikap, komunikasi, dan batas yang sudah kita bahas bukan semata-mata agar dia yakin. Tujuan utamanya adalah agar kamu berhenti menempatkan harga diri di tangan orang lain. Dan justru di titik inilah, paradoksnya, rasa yakin paling sering muncul. Ketika kamu berhenti mengejar kejelasan dengan emosi, berhenti berusaha menyenangkan tanpa arah, dan mulai hidup dengan standar yang konsisten,
Kamu sedang melakukan sesuatu yang jarang dilakukan banyak orang. Kamu mengembalikan kendali. Bukan kendali atas perasaan dia, tapi kendali atas dirimu sendiri. Ini perubahan yang sangat terasa, baik olehmu maupun oleh orang di sekitarmu. Dampak pertama yang biasanya muncul adalah perubahan cara dia memperlakukanmu. Bukan selalu menjadi lebih manis, tapi menjadi lebih berhati-hati. Orang mulai menyadari bahwa kehadiranmu tidak bisa diasumsikan, bahwa kamu tidak selalu ada kapanpun dia butuh, dan tidak selalu menunggu kapanpun dia sempat. Disinilah rasa kehilangan potensial mulai bekerja. Jika dia memang punya ketertarikan yang selama ini tertahan oleh kenyamanan, fase ini sering memicu refleksi. Dia mulai membandingkan. Bukan membandingkanmu dengan orang lain, tapi membandingkan hidupnya dengan dan tanpa kehadiranmu. Dan ini adalah satu-satunya perbandingan yang relevan dalam hubungan dewasa. Namun, ada kemungkinan lain yang juga harus kamu terima dengan kepala dingin. Bisa saja dia tidak bergerak, tidak berubah, tidak mengambil sikap. Dan justru disinilah dampak terbesar bagi kamu secara pribadi. Karena di titik ini, kamu tidak lagi terjebak dalam ilusi. Kamu tidak lagi hidup dalam harapan samar yang menguras energi. Kamu mendapatkan kejelasan lewat perilaku, bukan janji. Banyak orang takut pada hasil seperti ini. Padahal, ini bukan kegagalan. Ini efisiensi emosional. Kamu berhenti menginvestasikan waktu, perhatian, dan perasaan pada dinamika yang tidak memberi imbal balik yang sehat. Dan itu adalah tanda kedewasaan, bukan kekalahan. Dampak jangka panjang berikutnya sering tidak disadari. Setelah melewati fase ini sekali dengan cara yang benar, pola relasi kamu ke depan berubah. Kamu tidak lagi mudah terjebak di posisi abu-abu. Kamu lebih cepat membaca sinyal. Kamu lebih berani menetapkan batas sejak awal. Dan kamu lebih tenang menghadapi kemungkinan kehilangan. Ketenangan ini sangat terasa. Kamu tidak lagi mudah cemas ketika pesan tidak dibalas. Kamu tidak lagi sibuk menafsirkan sikap. Kamu tidak lagi menggantungkan rasa aman pada validasi orang lain. Dan ironisnya, ketenangan inilah yang membuat kamu lebih menarik secara alami. Hubungan yang sehat tidak dibangun dari rasa takut kehilangan, tapi dari rasa saling memilih. Ketika kamu berdiri sebagai individu utuh, bukan sebagai orang yang menunggu diakui, maka siapapun yang mendekat melakukannya dengan kesadaran penuh, bukan setengah hati. Jika akhirnya dia yakin dan hubungan bergerak maju, fondasinya jauh lebih kuat. Tidak ada rasa terpaksa, tidak ada hutang emosional. Tidak ada dinamika kejar-mengejar yang melelahkan. Yang ada adalah dua orang dewasa yang memilih hadir karena merasa layak dan dihargai. Dan jika ternyata jalannya berpisah, kamu tidak jatuh sejauh sebelumnya. Karena kamu tahu, kamu tidak kehilangan kesempatan. Kamu hanya melepaskan sesuatu yang memang tidak pernah sepenuhnya ada. Di titik ini, kamu tidak lagi bertanya, bagaimana caranya agar dia yakin? Kamu mulai bertanya, siapa yang pantas mendapatkan versi terbaik dari diri saya? Dan pertanyaan itu, cepat atau lambat, selalu membawa kamu ke hubungan yang lebih sehat. Pada akhirnya, membuat seseorang yakin bahwa kamu bukan sekadar gebetan tidak pernah tentang trik, kalimat sakti, atau permainan emosi. Semua kembali pada satu hal mendasar. Bagaimana kamu menempatkan diri dan bagaimana kamu menjaga nilai dirimu sendiri. Ketika kamu berhenti mengejar kejelasan dengan rasa takut, lalu mulai hidup dengan arah, batas, dan sikap yang konsisten, posisi kamu otomatis berubah. Kita sudah membahas bahwa rasa yakin lahir dari konsekuensi, bukan dari usaha berlebihan. Dari ketenangan, bukan dari tekanan. Dari sikap dewasa yang membuat orang lain sadar bahwa kehadiranmu bernilai, dan kehilanganmu bukan hal sepele. Di titik ini, apapun hasilnya, kamu tidak lagi dirugikan. Jika hubungan bergerak maju, fondasinya sehat. Jika tidak, kamu keluar dengan harga diri yang utuh. Sekarang, yang terpenting adalah tindakan. Pilih satu hal dari pembahasan ini, lalu terapkan secara konsisten mulai hari ini. Bukan untuk mengubah dia, tapi untuk membangun posisi yang lebih kuat bagi dirimu sendiri. Kalau kamu merasa video ini membuka wawasan baru, jangan lupa tekan like, tinggalkan komentar, dan subscribe agar kamu tidak ketinggalan pembahasan berikutnya. Karena hubungan yang tepat selalu dimulai dari orang yang tepat, dan itu selalu dimulai dari diri kamu sendiri.